Halo, balik lagi bareng aku dengan Dini dari Klinik Bedah E-commerce gitu ya teman-teman. Nah, kali ini tuh banyak banget eh yang nanyain nih kenapa budgetnya tuh nggak spending, terus juga ROI-nya tuh kecil gitu. Nah, di sini nanti aku akan bahas nih kenapa hal tersebut bisa terjadi, terus apa sih solusinya gitu. Yang perlu teman-teman tahu adalah, perlu dibangun dulu beberapa halnya ya, gitu. Sebelum kita mulai untuk, eee, penjelasannya atau materi di video ini, jangan lupa teman-teman buat subscribe dulu untuk akunku, biar aku juga makin semangat untuk bisa terus upload atau kasih materi atau edukasi buat teman-teman ya, gitu. Nah, oke lanjut, kita akan, bahas apa sih yang diperlukan untuk, biar si iklan JMV Max itu bisa lebih maksimal lagi, gitu. Nah, yang pertama itu teman-teman harus, persiapan dulu nih, gitu ya. Nah, apa aja sih yang perlu disiapin untuk, eee, iklan JMV Max ini? Nah, yang pertama, gitu ya, teman-teman pastikan dulu si produknya itu sudah market fit gitu ya, teman-teman. Terus juga, solve problem, terus unik dan berkualitas baik. Market fit itu adalah kayak produknya itu berhasil memenuhi kebutuhan pasar yang lumayan besar dan sangat, baik gitu ya di masyarakat. Nah, yang kedua, setelah, kita sudah mengetahui nih gitu ya, produknya tuh sudah masuk masuk market fit, terus juga udah problem solve gitu, terus berkualitas baik gitu ya, teman-teman, eee, pastikan juga dari market condition-nya gitu ya. Market condition-nya itu harus udah oke gitu ya, teman-teman. Pertama dari foto produknya terlebih dahulu. Jadi teman-teman itu jangan asal bikin foto biasa aja gitu, kayak sekali foto jepret, terus juga langsung di-upload gitu. Nah, aku saranin untuk si foto produk itu memang benar-benar secara visualnya itu menarik gitu ya untuk, audiens. Kenapa? Karena dengan visual yang menarik gitu, orang atau audiens itu akan tertarik untuk melihat si produknya, gitu. Yang kedua, teman-teman harus, eee optimasi secara judulnya juga, pastikan judulnya itu memang sesuai dengan si produknya, yang menjelaskan bahwa ya kata kunci tersebut itu adalah kata kunci yang tepat untuk si produknya. Jadi biar, pada saat orang cari, gitu memungkinkan, produk itu juga muncul dan pada saat kita iklankan produk itu memang kesebar ke audiens yang tepat, gitu teman-teman. Terus juga pastikan dari deskripsi produknya itu sudah cukup profesional gitu, menjelaskan, detail bagian si produknya, mau ukuran, bahan, atau yang lain-lainnya, tergantung si produk, tersebut ya, teman-teman produknya apa. Nah, terus pastikan dari si produknya itu atau tokonya itu sudah ada pembelian atau rating ya, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita mau jalanin benar-benar iklan JMV Max tanpa ada rating, eee, logikanya seperti ini, kayak misalnya teman-teman sudah menyebarkan iklan ke audiens gitu ya, audiens sudah ngeklik si produknya, tapi dari segi produknya masih belum ada ulasan nih, atau belum ada ratingnya. Kira-kira apa yang teman-teman akan lakukan sebagai pembeli kalau belum ada pembelian atau rating? Nah, itu pastinya kan teman-teman akan merasa ragu untuk membeli si produknya gitu ya, karena kita belum melihat nih ulasan dari pembeli yang lain, seperti apa nih si produknya gitu. Jadi belum ada trust untuk teman-teman bisa check out si produk tersebut. Nah, makanya disarankan untuk,
ada pembelian dulu sama si rating dulu, gitu. Terus pastikan si konten keranjang kuningnya juga yang berkualitas itu sudah cukup banyak ya, teman-teman. Minimal itu ada di 500 konten. Nah, kenapa sih harus 500 minimalnya? Nah, ini tuh, untuk idealnya aja ya, teman-teman, agar si iklannya itu bisa berjalan secara, efektif dan berjalan dengan baik gitu. Karena ada beberapa, eee, case gitu ya, kalau misalnya kita iklankan dengan konten yang nggak terlalu banyak, biasanya, iklan pun masih kurang perform atau kurang berjalan secara efektif gitu. Jadi pastikan si konten ini memang sudah banyak terlebih dahulu ya, ini teman-teman. Terus pastikan juga, banyak konten dari afiliatornya juga yang berkeranjang kuning yang berkualitas gitu, buat ngebantu si brand-nya ya. Jadi kita tuh kalau dari sisi brand-nya memang si kontennya nggak terlalu banyak itu kan pasti, sangat kesulitan ya. Jadi dibantulah sama si konten afiliator biar mencukupi konten berkualitas yang cukup banyak gitu, teman-teman. Tapi kalau misalnya nih teman-teman produksi sendiri sampai 500 gitu kan ya, akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, makanya aku menyarankan untuk berkolaborasi dengan banyak afiliator. Jadi, afiliator tersebut bisa memberikan konten berkeranjang kuning untuk si brand teman-teman gitu ya. Lalu untuk, selanjutnya itu sudah kalau kita sudah mempersiapkan secara persiapannya nih untuk si JMV Max ya, secara bahan bakarnya deh gitu. Nah, kita tinggal lanjut ke campaign strateginya kayak gimana gitu. Nah, yang pertama yang aku mau bahas di sini adalah kita akan memakai 3 campaign strategi. Yang pertama itu top funnel gitu. Nah, ini tuh bisa dijalankan campaign awareness gitu ya, 10 sampai 20% dari budget keseluruhan gitu. Nah, yang kedua, teman-teman bisa jalani middle funnel ya, yaitu jalankan campaign video views dan community interaction gitu. Nah, yang ketiga barulah button funnelnya yaitu teman-teman bisa jalanin iklan JV Max gitu. Kenapa aku menyarankan seperti ini? Nah, ini tuh sebenarnya ditujukan untuk eh, teman-teman yang punya brand-brand baru gitu ya. Teman-teman perlu nyiapin beberapa hal tersebut dulu, barulah kita bikin si campaign strateginya ini. Nah, campaign strateginya ini aku menyarankan eh, mengikuti bagian-bagian funnel-nya ya gitu. Biar eh, iklannya juga bisa berjalan dengan baik gitu. Kenapa harus dijalanin awareness dulu? Karena orang tuh perlu tahu dulu nih si produknya gitu kan. Terus orang tuh perlu berinteraksi dulu nih dengan konten kita gitu. Kalau tidak ada interaksi, artinya orang masih belum melihat nih adanya si produk kita gitu. Nah, kenapa aku menyarankan di middle funnel itu menjalankan di video views dan community interaction atau traffic ya teman-teman. Nah, karena tujuannya itu biar membangun si kepercayaan orang dulu gitu. Sebenarnya tujuannya gini, si video views ini atau middle funnel ini sebagai pelumasnya ya teman-teman. Dengan jalannya middle funnel ini akan ngebantu mempermudah agar iklan itu bisa berjalan dengan lancar gitu. Kalau nggak ada pelumasnya, otomatis akan seret ya teman-teman. Seperti itu gitu. Nah, sebenarnya ada eh, yang lebih meminimalisir budget ya teman-teman. Kalau teman-teman mau atau budgetnya itu memang terbatas, teman-teman bisa menggunakan KOL atau afiliator teman-teman gitu untuk di middle funnel ya gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu jalanin si campaign lagi gitu. Jadi perbanyaklah si KOL dan afiliator gitu. Nah, biasanya dengan beberapa hal tersebut yang kita
buat kayak strategi dan lain-lain, itu akan ada problem nih untuk menjalankan si iklan JMP Max gitu. Yang pertama, biasanya, kalau target ROI-nya tinggi, biasanya budget ini kesulitan untuk ke-spending gitu teman-teman. Nah yang kedua, kalau ROI-nya rendah, budget, biasanya akan terserap habis, tapi, dari sisi ROI-nya itu kecil. Jadi teman-teman tuh harus menemukan balance-nya gitu, di mana ROI-nya tuh nggak perlu terlalu kecil, tapi spending-nya tuh bisa maksimal gitu teman-teman. Nah bagaimana sih caranya biar, eee, spending maksimal tapi ROI-nya juga tinggi gitu. Nah yang pertama teman-teman tuh harus jalanin dari segi top dan middle funnel-nya dulu dikuatin gitu. Kenapa? Karena kayak ngebangun si branding-nya dulu ya, awareness sama consideration biar orang tuh tahu dulu sama si produknya dan orang tuh berinteraksi dulu nih sama si produknya, ada keinginan si produk tersebut gitu ya. Terus banyakin juga nih supply, kreatifnya gitu ya teman-teman yang berkualitas. Karena ini yang akan ngebantu menyebarkan, eee, audiens menyebarkan si produk ini ke audiens ya. Karena kalau tidak ada konten yang berkeranjang kuning, kita akan kesulitan atau, akan kesulitan untuk mendapatkan audiens atau traffic gitu teman-teman. Nah, untuk penempatan si produknya baiknya seperti apa gitu. Nah, eee, untuk penempatan produk ini baiknya dipisahkan gitu ya teman-teman, dari yang produknya perform sama yang produknya nggak perform gitu. Jangan disatukan campaign-nya gitu. Kenapa? Kayak eee, ibaratnya tuh kayak singa sama sapi ya teman-teman, di dalam satu kandang. Nah sudah terlihat ya siapa yang akan termakan gitu ya, kalau mereka disatukan. Nah begitu juga dengan si produk yang perform dan tidak perform. Sebaiknya tuh jangan disatukan karena spend budget, yang akan kemakan itu bahkan nantinya akan lebih banyak ke produk yang perform. Sedangkan produk yang kurang perform ya akan tetap tidak ke-spending gitu ya teman-teman, si budgetnya. Jadi, produk yang tidak perform akan terkalahkan oleh produk yang perform nantinya gitu. Makanya, eee, sebaiknya sih, dikelompokkan ya campaign-nya tersebut, menjadi beberapa campaign gitu. Kalau misalnya teman-teman punya produknya banyak, teman-teman bisa bikin, 5 campaign, dibagi gitu ya. Misalnya campaign pertama itu buat produk yang, eee, performanya sangat bagus gitu ya. Terus yang kedua, teman-teman bisa, buat campaign dengan produk yang lumayan perform gitu ya. Terus yang ketiga, teman-teman bisa buat campaign dengan, eee, produk yang biasa aja gitu ya. Yang ketiga, teman-teman bisa juga bikin campaign yang produknya jelek, dan yang kelima, teman-teman bisa bikin produk yang misalnya jelek banget gitu ya campaign-nya. Nah, bisa dipisah-pisahin seperti itu ya, teman-teman. Fungsinya supaya, distribusi budgetnya tuh lebih maksimal gitu, teman-teman. Terus produknya juga secara jangkauan, secara traffic-nya, itu masing-masing mendapatkan porsinya gitu yang sama. Nah, kenapa aku saranin seperti ini? Biar pada saat teman-teman mau membudgetkan si, eee, alokasi iklan, budget iklan, teman-teman bisa sesuaikan dengan si performa campaign-nya gitu. Misalnya campaign produk A itu A sampai D itu adalah perform. Berarti kita kasih spending untuk si budgetnya agak lebih tinggi nih dibanding, yang lainnya gitu. Jadi biar kita lebih maksimalin di, campaign-campaign yang memang produknya perform gitu. Nah ini kita masuk ke budgeting-nya.
budgeting itu yang pertama, teman-teman bisa mulai disesuaikan dengan kesanggupan kebutuhan untuk si tokonya gitu ya. Teman-teman misalnya mau nge-spend budgetnya 5 juta gitu dengan 5 campaign. Teman-teman udah tahu nih si produk A sampai D ini produk yang perform dan yang lainnya kurang gitu, dibikin 5 campaign. Kasih aja untuk budgetingnya misalnya 50% tuh ke produk yang perform gitu. Sisanya teman-teman bisa bagi-bagi lagi ke beberapa campaign dengan tier yang masing-masing itu gitu, teman-teman. Terus teman-teman juga bisa alokasikan budget campaign-nya ke yang produk yang lebih perform, yang tadi aku sudah jelaskan ya teman-teman. Jadi kan kita misalnya mau buat 5 campaign, teman-teman bisa budgetin lebih gede ke campaign yang memang dari segi produknya perform. Tuh. Terus aku menyarankan teman-teman untuk bisa aktifkan si promotion days-nya gitu. Kenapa? Karena agar teman-teman juga bisa ke-boost gitu pada saat si campaign-campaign atau momen-momen yang memang lagi traffic-nya tinggi gitu ya, teman-teman. Jadi teman-teman nggak ketinggalan traffic, sehingga teman-teman juga bisa mengikuti campaign-campaign atau bersaing dengan si kompetitor lainnya gitu. Terus teman-teman juga bisa sesuaikan secara berkala ya, apa yang sudah kita budgetkan, apa yang sudah kita setting misalnya. Nah, teman-teman bisa evaluasi lagi nantinya gitu. Untuk evaluasi itu teman-teman bisa lakukan per minggu ya gitu. Jadi setiap seminggu teman-teman bisa cek nih apakah hasilnya apa yang kita sudah jalanin ini memang works gitu. Nah, aku disclaimer terlebih dahulu ya bahwa untuk setiap toko atau setiap produk yang kita jalanin iklannya belum tentu hasilnya akan sama gitu. Balik lagi ke kualitas si produknya atau penyampaian eh, atas si produknya gitu ya teman-teman. Seperti itu kalau misalnya teman-teman ternyata, oh aku udah coba jalanin seperti itu, cuman masih belum sesuai nih dengan eh, apa yang kita targetkan gitu. Makanya kenapa tadi aku bilang bahwa eh, strategi ini belum tentu bisa sesuai di semua toko ya teman-teman. Balik lagi dari si produknya. Kan di awal juga aku sudah infokan bahwa pastikan untuk persiapkannya, pastikan si produknya tuh sudah market fit gitu. Jadi balik lagi ke si produknya teman-teman gitu. Nah, untuk materi ini semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Kalau misal teman-teman masih ada yang bingung, eee, teman-teman boleh chat aja di kolom komentar, sama teman-teman jangan lupa untuk subscribe akunnya biar aku makin semangat untuk bikin konten-konten yang lainnya atau edukasi-edukasi yang lainnya gitu. Aku izin pamit, sampai jumpa di next video.